Halo Sobat ATR BPN, kali ini Mimin menginfokan cara pengisian belangko pendaftaran PTSL. Tapi sebelumnya, Mimin mau kasih tahu apa itu PTSL. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Persyaratan untuk pengurusan PTSL adalah menyiapkan berkas berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi PBB tahun berjalan, fotokopi KTP 2 orang saksi untuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, asli bukti kepemilikan tanah, dan materai. Setelah berkas dilengkapi, pemohon dapat mengisi belangko pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas PTSL. Cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Pertama, formulir pendaftaran. Isi data diri sesuai dengan KTP. Jika bertindak selaku kuasa, maka identitas yang dikuasakan harus diisi. Jika bertindak untuk diri sendiri, bagian ini tidak perlu diisi. Di bagian berikutnya, diisi sesuai dengan letak bidang tanah yang didaftarkan. Lalu di bagian terakhir, berikan centang pada setiap lampiran dokumen yang sudah dilengkapi. Isi nama lengkap pemohon atau kuasa dan tanda tangan. Formulir kedua. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Pada halaman pertama, isi data diri sesuai dengan KTP. Berikutnya, isi letak bidang tanah dan batas-batas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan tanah. Lalu isi tahun kepemilikan tanah. Pada halaman kedua, isi data diri sesuai dengan KTP 2 orang saksi, yaitu jiran tetangga. Isi tanggal, saksi-saksi menandatangani formulir dan mengisi nama lengkap, lalu isi nama lengkap pemohon atau kuasa, dan tanda tangan di atas materai. Formulir ketiga, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Pada halaman pertama, isi data diri sesuai dengan KTP. Jika ada surat penetapan dari kantor penilaian pajak, isi nomor KOHIR, persil, dan kelas. Jika tidak ada, kosongkan. Selanjutnya, isi luas tanah dan letak tanah sesuai dengan bukti kepemilikan tanah. Di halaman kedua, pemilik tanah yang berbatasan mengisi nama lengkap dan tanda tangan. Jika tanah berbatasan dengan jalan atau gang, tulis dengan nama spesifik. Tulis nama kelurahan dan tanggal, lalu pemohon atau kuasa tanda tangan di atas materai. Gambarkan sketsa bidang tanah sesuai batas-batas bidang tanah. Kemudian, formulir ditandatangani dan distempel oleh kepala lurah. Formulir keempat, surat pernyataan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang. Isi data diri sesuai dengan KTP, di bagian berikutnya, isi letak bidang tanah dan batas-batas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan tanah. Isi tanggal, lalu nama lengkap pemohon atau kuasa, dan tanda tangan di atas materai. Formulir kelima, surat keterangan pajak penghasilan terhutang.
Isi data diri sesuai dengan KTP. Di bagian berikutnya, isi letak bidang tanah dan batas-batas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan tanah yang dimohon. Isi tanggal, bulan, dan tahun perolehan hak jika tanah diperoleh melalui jual beli. Isi identitas penjual sesuai KTP, dan tulis nama penjual. Jika tidak diperoleh melalui jual beli, bagian ini dikosongkan. Lalu isi tanggal, nama lengkap pemohon atau kuasa, dan tanda tangan di atas materai. Yang keenam, formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. Di halaman pertama, isi nomor induk bidang sesuai dengan data dari petugas ukur, lalu nama kelurahan pada bidang tanah yang didaftarkan. Isi identitas subjek, jika perorangan diisi sesuai dengan KTP pemohon, jika berbentuk badan hukum, isi sesuai dengan badan hukum yang didaftar. Untuk identifikasi objek, diisi sesuai dengan letak tanah, isi NIB atau nomor induk bidang, dan luas tanah. Berikan centang untuk opsi tanah negara pada status tanah yang dikuasai atau opsi lain yang sesuai. Untuk penggunaan atau pemanfaatan, centang opsi yang sesuai dengan tanah, misalnya rumah tinggal. Untuk bukti penguasaan, centang opsi pada bukti-bukti penguasaan tanah yang dilengkapi, misalnya akta peralihan. Di halaman kedua, centang opsi tidak ada sengketa, namun jika ada, tuliskan uraian sengketa. Pada catatan terlampir, bisa dicentang jika dokumen-dokumen tersebut tersedia. Lalu isi kelurahan, tanggal, nama lengkap pemohon atau kuasa, dan tanda tangan. Formulir yang terakhir adalah surat pernyataan kronologis perolehan tanah. Pada bagian atas, isi data diri sesuai dengan KTP dan isi letak tanah yang didaftarkan. Lalu isi riwayat terkait perolehan tanah dari awal sampai ke pemohon yang dilihat dari bukti-bukti perolehan tanah. Misalnya, berdasarkan surat perjanjian pelepasan penguasaan dengan ganti rugi nomor, tanggal, atas nama, mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas tersebut kepada. Yang kedua, berdasarkan akta jual beli nomor, tanggal, atas nama, mengalihkan penguasaannya atas tanah seluas tersebut kepada, dan seterusnya sampai kepada nama pemohon. Lalu isi tanggal, nama lengkap pemohon atau kuasa, dan tanda tangan. Demikian informasi terkait pengisian belangko permohonan PTSL. Terima kasih.